Kemudian bagaimana tahun 2026 nanti? Jadi tadi sudah disampaikan mengenai barbell structure. Ya, ini ada barbell kelas menengah bawah 80%, kelas menengah atas ada 20%. Jadi saatnya kita sudah mulai membagi secara tegas kelas menengah bawah, kelas menengah atas, dan itu nanti akan membentuk yang disebut dengan K-shape. Jadi kenapa disebut K-shape? Karena seperti huruf K. Kalau zaman dulu sebelum pandemi, bentuknya itu seperti huruf V. Jadi begitu perubahan itu terjadi, maka semua akan mengarah ke satu titik yang sama. Semua format akan mengarah ke satu titik yang sama. Tapi kalau sekarang setelah pandemi COVID kemarin, berubah dari V menjadi huruf K. Jadi arah market akan ada dua opsi, ke atas dan ke bawah seperti huruf K ini. Sekarang kita lihat apa yang akan menjadi pemenang setelah terjadinya fenomena K-shape ini. Yang pertama, retailer dengan economic of scale. Jadi sekarang retailer harus bisa menciptakan economic of scale. Ya, jadi pertanyaannya, wah saya cuma punya outlet 5, bagaimana bisa economic of scale dibandingkan retailer lain yang memiliki katakanlah 20.000, 500, 1.000 ya. Nah, bagaimana? Jadi dengan adanya fenomena K-shape ini ya dan kecenderungan yang tadi, maka retailer dengan economic of scale yang lebih besar akan lebih bisa survive. Oleh karena itu, sudah mulai saatnya retailer-retailer independen mulai memikirkan untuk membuat yang namanya purchasing agent. Bagaimana mereka bisa berkelompok membentuk purchasing agent. Saya kemarin bertemu dengan beberapa stakeholder dari Brazil, di mana mereka itu terdiri atas beberapa pengusaha-pengusaha yang bergabung satu menjadi sebuah kesatuan besar. Dan dengan bergabung satu, mereka memiliki economic of scale. Yang tadinya 100 ada 10 orang, 100 kali 10. Mereka memiliki 1.000 dan share-nya di market menjadi lebih besar. Economic of scale-nya menjadi lebih besar dan itu mereka sudah menerapkan itu 100 tahun ya. Jadi model tersebut sudah berjalan 100 tahun dan pendapatan mereka itu sekarang sudah miliaran US dollar ya. Jadi artinya apa? Artinya memang independent retailer yang ke depan itu harus bisa membentuk full purchasing agent ya, supaya mereka bisa membentuk economic of scale. Kemudian discounter nanti ke depan juga akan menjadi the winner, pemenang. Kemudian digital first retailer atau e-commerce yang bisa membuat customer lebih nyaman juga itu akan menjadi pemenang. Kemudian retailer yang menjual produk premium, produk high end atau niche market dengan diferensiasi atau luxury brand itu juga akan menjadi pemenang. Makanya kalau kita lihat fenomena Grand Lucky yang sukses itu mereka memiliki diferensiasi. Produk-produknya berbeda dengan produk-produk yang ada di hypermart misalnya. Diferensiasi seperti itulah yang menyebabkan bisa menjadi the winner. Lalu yang struggling seperti apa? Yang struggling itu adalah retailer-retailer yang ada di mid-tier atau retailer yang ada yang stuck di middle. Ya, jadi mereka fokus di kelas menengah saja. Jadi sebetulnya kalau kita fokus ke kelas menengah dengan K-shape recovery ini kita tidak akan sukses. Jadi kita mesti memilih ya, mau kelas menengah bawah atau kelas menengah atas. Lalu yang small independent retailer dengan capital terbatas, kalau dia nggak bisa mampu menciptakan economic of scale, juga akan struggling. Ya, makanya tadi saya sarankan ya, bagaimana mereka membentuk yang namanya purchasing agent supaya tadi bisa menyesuaikan dengan dinamika market yang ada saat ini. Oke, nah jadi strategic choice-nya apa? Pilihan-pilihan strategisnya apa? Yang pertama adalah pilihan strategis kita melayani the upper arm. Jadi bagian K, cabang K yang ke atas, kita melayani itu. Jadi artinya customer yang ada di upper arm itu adalah customer yang menginginkan quality, kesehatan dan juga kenyamanan, time saving. Ini adalah voice of customer, VOC itu voice of customer yang akan kita layani. Sehingga yang mesti kita pahami adalah customer kita adalah high middle income dan mereka umumnya membeli premium goods, luxury item, experience dan convenience. Jadi harga buat mereka nggak masalah. Di upper arm ini harga nggak masalah. Market share-nya berapa? Market share-nya memang lebih kecil, 20%. 2-3% dari 20% ini adalah upper cream-nya daripada struktur yang pendapatannya sangat tinggi. Yang mereka sama sekali disebut uangnya nggak berseri gitu ya. Sehingga luxury item menjadi market 2-3% dari 20% ini. Ya, premium item menjadi market untuk 20% ini. Jadi kita bisa memilih ke sana.
Dan produknya kita bisa high margin di sini. Lalu produk-produk kecantikan sekarang growth-nya paling tinggi kategorinya salah satu ya. Nah itu juga bisa menjadi premium beauty, juga menjadi merchandise strategi untuk upper arm ini. Lalu elektronik ya, handphone dengan teknologi terbaru ya, elektronik dengan teknologi terbaru, high end elektronik juga menjadi strategi untuk merchandising ya. Barang-barang organik ya, di fresh ya, di makanan juga merupakan hal yang bisa menjadi pilihan di upper arm. Kemudian untuk yang kalau kita memilih strategic choice-nya lower arms, berarti kita menjawab voice of customer atau VOC, I need survival, I need value, I need discount. Jadi saya sangat menginginkan harga murah intinya. Nah, jadi kalau kita strategic choice kita ke market yang 80% ini, maka kita akan menyasar low middle income. Mereka high price sensitive, mereka mencari-cari promosi, mereka membeli dengan jumlah quantity yang lebih sedikit. Jadi size pack-nya bisa lebih kecil. Kemudian mereka akan sangat tertarik untuk switching ke private label ya, karena harga murah tapi kualitas bagus. Jadi value for money dan mereka fokus ke essential basic. Ya, jadi ini strategic choice kita di tahun depan dengan terkait apa yang terjadi, pembentukan struktur barbell dan juga perubahan-perubahan dari loyalty ke value dari kelas konsumen yang ada di Indonesia. Jadi key safe recovery ini sesuatu yang akan sangat menentukan sekali ke depannya. Jadi jangan lagi kita memilih menengah, karena menengah itu nggak pergi kemana-mana dan kita akan struggling. Ya, kita harus milih apakah kita men-serve kelas menengah bawah atau kita akan men-serve kelas menengah atas dengan dua strategic choice tadi. Oke. Nah, sekarang bagaimana key safe recovery ini impact ke wholesale atau grosir? Yang pertama, grosir itu sebetulnya grosir retail itu marketnya ada dua, yang utama adalah warung dan kemudian HoReCa. Nah, warung ini menjadi market utama. Kenapa? Karena 52% penjualan grocery itu ke general trade atau ke warung-warung, sehingga warung ini adalah main market daripada wholesaler atau toko dengan grosir formal. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu kepala desa di satu desa ya di daerah Bogor bagian barat ya, itu satu desa itu memiliki 359 warung. Dia punya 2.200 kakak satu desanya. Jadi bisa kebayang satu desa saja punya 359 warung. Jadi berapa banyak warung yang bisa menjadi potensi yang untuk wholesale atau grosir ini. Dan juga sekarang pun warung-warung tadi sudah mulai diperkenalkan dengan digitalisasi, terutama penerapan atau penggunaan QRIS untuk pembayaran. Itu adalah salah satu tren yang ada ya, yang terjadi saat ini yang akan berpengaruh untuk kita. Nah, saya akan melihat dari sisi key shape fenomena recovery, bagaimana itu berpengaruh terhadap wholesaler. Jadi kita lihat wholesale ini pun nanti akan memiliki dampak ke upper arm dan lower arm. Upper arm berarti kita akan menyasar kepada HoReCa, sedangkan lower arm kita menyasar kepada warung-warung. HoReCa, apa yang mereka cari? HoReCa customer itu mencari produk yang enak dan berkualitas. Jadi quality merupakan hal yang sangat penting. Lalu kemudian rasa atau karakteristik daripada organoleptik daripada produk itu juga sangat penting ya, dampaknya terhadap olahan produk akhir. Ini yang dicari oleh HoReCa, sehingga betul-betul memang quality product sangat menentukan kalau kita akan menyisir ke upper arm ini. Kemudian pemilih HoReCa membutuhkan juga konsistensi supply. Kadang-kadang mereka sangat membutuhkan produk yang tidak diproduksi di dalam negeri tapi harus diimpor untuk butter tertentu ya, tidak produk lokal tidak bisa memenuhi taste-nya ya untuk pembuatan croissant misalkan, sehingga harus butter dari Prancis atau butter dari Australia dan sebagainya. Kemudian juga fresh ingredient, mereka sangat membutuhkan yang premium yang mungkin tidak tersedia di pasar tradisional. Lalu pemilik HoReCa juga membutuhkan kemasan komersial ya, industrial pack, jadi bukan kemasan-kemasan kecil. Dan pemilik HoReCa membutuhkan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Ya, ini adalah strategi jika kita memilih upper arm untuk wholesaler. Lalu bagaimana kalau kita memilih lower arm? Lower arm ya, apa yang terjadi di lower arm ini di warung-warung ya, maka konsumen lebih sensitif, mereka membeli kemasan-kemasan lebih kecil, sehingga
pemilik warung ini juga memiliki masalah dengan cash flow, sehingga mereka akan, kalau mereka datang ke grosir, mereka akan cari ke karton, atau dari karton biasanya mereka beli karton, mereka akan beli pack atau mungkin belinya rencengan. Ya, jadi sebagai pemilik wholesale mungkin perlu, ya, kalau selama ini tidak menjual inner pack, mungkin ada saatnya menjual inner pack, atau bahkan mungkin menjual rencengan, ya, untuk bisa mengantisipasi perubahan ke depan. Lalu pemilik warung juga mencari brand-brand lain yang bisa kompetitif dari sisi harga, sehingga jika skala ekonomi sudah mencukupi, mungkin ada saatnya untuk memikirkan bisa menjual private label supaya bisa menjual second tier brand yang lebih murah. Oke, jadi untuk K-shape recovery ini Bapak Ibu bisa terapkan untuk menganalisa juga format-format retail lainnya. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang bertanya bisa tulis di chat, ya. Jika tidak, saya akan tutup sharing riset pertama ini. Saya akan kirimkan materinya melalui WhatsApp atau email kepada Bapak Ibu hari ini. Mungkin itu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sudah join, ya, hingga akhir. Sampai jumpa kembali di sharing kuartal pertama nanti di tahun 2026. Salam Great Retailing, salam RGCC. Sampai jumpa lagi.